Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Latsar semuanya? Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 Angkatan 32 kelompok 4 PPSDM Regional Bandung akan membahas mengenai mind mapping implementasi whole of government. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Yogi Irlanda SPD, Suhilmi S. Ikon, Dr. Helvita Nika, Nandi Zulfa Rahim SPD. Adapun poin-poin yang akan dibahas dalam mind mapping WOG kali ini ialah yang pertama mengenai mengapa WOG harus diterapkan, yang kedua definisi WOG, yang ketiga ciri-ciri WOG, yang poin keempat pendekatan WOG, yang kelima prinsip WOG, yang keenam hambatan WOG, yang ketujuh manfaat WOG, dan yang terakhir penerapan WOG. Mengapa WOG perlu diterapkan? Yang pertama adanya faktor internal. 1. Terdapat fanatisme kedaerahan. 2. Terdapat konflik of interest. Yang ketiga ego sektoral. Adapun faktor eksternalnya ialah yang pertama harapan masyarakat agar birokrasi untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua paradigma tentang pemerintah yang baik. Definisi WOG. WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi. Selanjutnya, ciri-ciri WOG. Pertama, menekankan aspek kebersamaan. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral yang selama ini terbangun. Yang ketiga, menekankan pada pengintegrasian upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kolaborasi yang terjadi antar sektor dalam menangani isu tertentu. Yang kelima, menekankan adanya penyatuan keseluruhan elemen pemerintah. Kemudian kita lanjutkan dengan pendekatan WOG. Pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikannya masih terjangkau dan manageable. Dalam prakteknya, span of control atau rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal. Untuk sebuah koordinasi dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Koalisi sosial ini mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal, sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi secara alamiah.
Selanjutnya mengenai prinsip whole of government. Whole of government memiliki prinsip utama, yaitu prinsip kolaborasi, artinya adanya keterlibatan berbagai sektor dalam menjalankan whole of government sesuai dengan peran masing-masing sektor. Yang kedua, prinsip kebersamaan. Dengan prinsip ini diharapkan adanya keterikatan secara kebersamaan untuk mencapai satu tujuan. Dan yang terakhir, prinsip kesatuan dan tujuan bersama yang mencakup keseluruhan aktor dari sektor dalam pemerintahan. Hambatan ataupun tantangan dalam whole of government yang akan dihadapi dalam penerapannya di tataran praktek antara lain, yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi yang terlibat dalam whole government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya sumber daya manusia dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya, serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, selanjutnya manfaat dari WOG. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan sharing informasi. Selanjutnya, membangun lingkungan kerja, membangun daya saing, meningkatkan akuntabilitas, membangun koherensi kebijakan, mengurangi biaya, mengurangi pemborosan, mengurangi duplikasi pekerjaan, menurunkan inkonsistensi pekerjaan, dan yang terakhir yaitu mengurangi waktu penyelesaian pekerjaan. Adapun implementasi WOG di Kabupaten Kuantan Sengingi, yang pertama yaitu aplikasi Smart Kuansing, sistem manajemen aparatur responsif dan terpadu Kabupaten Kuantan Sengingi. Sistem ini sebagai media dalam pelayanan, pengawasan, dan pengendalian administrasi kepegawaian. Smart membuat database kepegawaian yang up to date sebagai media data sharing bagi instansi dan stakeholder. Selanjutnya ada lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Aplikasi media sosial yang melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah. Sehingga dalam aplikasi ini, masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah secara interaktif dengan prinsip mudah dan terpadu untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik. Selanjutnya ada Sipadu. Sipadu ini mengintegrasikan proses penyelenggaraan pelayanan antara Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan OPD teknis yang berwenang memberikan rekomendasi teknik perizinan. Selanjutnya ada Sirup, yaitu aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP, rencana umum pengadaan. Dan yang terakhir ada e-kinerja, digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi untuk mengelola, menilai, dan mengevaluasi kinerja pegawai negeri sipil dalam kurun waktu tertentu.